para pencipta dan pihak terkait. Nah, untuk ke depan saya menyarankan sebetulnya LMK yang dibentuk, LMKN itu akuntabilitasnya dioptimalkan, dan kemudian juga LMK ini bisa memprioritaskan penggunaan dari platform digital. Karena kalau kita mau jujur, revenue terbesar musik itu sekarang ada di platform digital. Prof, terkait kemarin agak polemik ya antara direct license ya, dan otomatis itu bagaimana sekarang ini, Prof? Kalau yang tadi saya sampaikan di Inggris, di Singapura, di Malaysia, itu kan semua pakai blanket license, pakai lisensi secara kolektif. Saya tidak mau mempertentangkan antara direct dan blanket, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai lisensi kolektif. Nah, lisensi kolektif ini sebetulnya kalau dilaksanakan secara akuntabel dengan tata kelola yang baik, dia akan sangat menguntungkan untuk pencipta dan pemegang hak. Tadi Prof, tadi juga dalam pemaparan Prof sebutkan untuk yang masalah wedding tuh ya. Ini agak-agak sulit ya untuk geografis di Indonesia ya, misalnya di ngomong. Nah ini untuk bagaimana Prof untuk supaya masyarakat ini nggak khawatir untuk menggunakan karya musisi seperti itu. Justru kalau kita mau jujur, Indonesia ini kan geografisnya luar biasa. Orang-orang nikah bisa di desa, bisa di mana, apa segala macam. Jadi dengan demikian, saya waktu itu di Mahkamah Konstitusi juga mengatakan bahwa yang namanya wedding itu nggak perlu dikriteriakan sebagai komersial yang harus berbayar. Kenapa? Inggris juga melakukan itu. Inggris kurang gimana? Musik-musiknya hebat. Tidak. Singapura memang memperlakukan itu, mungkin karena negaranya kecil, mendeteknya gampang. Tapi kalau Indonesia dengan berbagai hajatan-hajatan yang di pelosok-pelosok itu ya, makin orang tidak menggunakan di situ, makin rugi sebetulnya. Karena tidak ada yang mempopulerkan lagi. Jadi saya hanya melihat bahwa psikologisnya bukan perkawinan harus bayar, tetapi menggunakan lagu bisa dituntut, itu yang bahaya. Dengan orang berpikiran bahwa kalau kita menyanyikan lagu kita bisa dituntut, orang tidak akan menyanyikan lagu, dan itu yang rugi adalah pencipta dan musisi. Oleh karena itu jangan sampai kita memberikan image bahwa menggunakan lagu seperti itu menjadi satu pelanggaran. Kedepan kalau saya menyarankan harusnya dibuat satu prosedur yang jelas seperti yang dilakukan di Inggris tadi, mana yang masuk, mana yang tidak, dan itu disosialisasikan sehingga orang tidak punya ketakutan. Atau misal nanti ada pembuatan aplikasi-aplikasi seperti itu yang sehingga pengguna karya itu tidak sulitan gitu. Ya. Sekarang kan sebetulnya dengan platform gampang ya. Seperti kita juga kayak YouTube kan membuka juga yang namanya konten ID, sehingga orang bisa mengcover lagu orang sepanjang si penciptanya memang memberikan izin di secara kolektif, sehingga siapapun yang mau menyanyikan ya tidak apa-apa, tetapi nanti aliran platform fee-nya akan menyebar juga ke penciptanya. Kan diuntungkan ya. Untuk kafe-kafe bagaimana, Prof? Kafe kan udah ada mekanismenya ya. Artinya kafe itu menjadi bagian dari lembaga manajemen kolektif, dia membayar, kemudian dengan dia membayar itu semua penggunaan performing di dia menjadi legal. Saya menyarankan, Indonesia ini kan gede banget, jumlah kafenya tuh banyak sekali. Jadi makin massal makin baik, nggak usah mahal-mahal, tapi massal, hasilnya gede. Many quantity, Prof. Iya. Jadi massal tapi murah, hasilnya jauh lebih kuantitasnya lebih besar daripada mahal tapi sedikit. Potensinya berapa, Prof, yang bisa didapatkan dari industri ini, Prof? Ya kalau kita melihat Singapura aja bisa segitu ya, Inggris bisa triliun, Indonesia mestinya besar sekali. Karena saya nggak bisa ngitung ini karena statistiknya kita harus hitung betul. Tapi intinya yang namanya industri musik
itu akan sangat tergantung dari populasi. Populasi kita 287 juta. Jadi kalau misalnya taruhlah 50% saja menjadi bagian dari pengguna itu, dan itu nanti akan berdampak pada kafe, pada segala macam, itu akan menjadi